Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anissa Mantik dengan NIM A111211025 dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah telaah kurikulum. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan buku teks bahasa Indonesia pada jenjang sekolah menengah kejuruan atau biasa disebut dengan SMK pada 4 kurikulum terakhir yang digunakan. Yang pertama itu KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua KTSP. Yang ketiga K13 dan yang keempat kurikulum merdeka. Langsung saja, yang pertama kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Buku teks bahasa Indonesia jenjang SMK kurikulum berbasis kompetensi disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku teks ini bertujuan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi bahasa Indonesia yang dituntut oleh standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Secara umum, buku teks bahasa Indonesia jenjang SMK KBK memuat materi pembelajaran yang meliputi pemahaman dan penggunaan bahasa, kemampuan berbahasa, dan keterampilan berbahasa dalam konteks. Kurikulum berbasis kompetensi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama menitik beratkan pada kompetensi siswa, kedua menyajikan materi yang relevan dengan kebutuhan siswa, yang terakhir menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif, relevan, dan inovatif. Adapun kekurangan yang dimilikinya, yang pertama materi yang disajikan masih terlalu umum, kedua aktivitas pembelajaran yang disajikan masih kurang bervariasi, dan yang terakhir penilaian yang dilakukan masih kurang komprehensif. Adapun contoh materi yang terdapat di dalam buku teks bahasa Indonesia kurikulum KBK pada jenjang SMK, yaitu yang pertama membaca intensif dan membaca ekstensif, kedua menulis laporan, ketiga menulis surat, keempat menulis esai, kelima berbicara di depan umum, enam berbicara dalam diskusi, ketujuh mendengarkan percakapan, dan yang terakhir mendengarkan ceramah. Selanjutnya kita beralih ke kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP. Buku teks bahasa Indonesia jenjang SMK kurikulum tingkat kesatuan pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMK. Buku teks ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, serta sebagai sumber belajar bagi siswa. Buku teks bahasa Indonesia jenjang SMK KTSP disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku teks ini juga harus memenuhi kriteria kelayakan isi, bahasa, dan penyajian. Dalam kurikulum ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya, materi yang disajikan sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti yang ditetapkan dalam KTSP. Yang kedua, materi yang disajikan mencakup berbagai aspek kebahasaan seperti kosakata, tata bahasa, wacana, dan sastra. Yang terakhir, materi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan siswa SMK, seperti penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan dalam buku teks masih sulit dipahami oleh siswa. Yang kedua, materi yang disajikan masih belum lengkap dan mendalam. Ketiga, penyajian materi masih kurang runtut dan sistematis. Keempat, kegrafikan buku teks masih kurang menarik. Dan yang terakhir, tingkat keterbacaan wacana dalam buku teks masih belum sesuai dengan tingkat keterbacaan siswa. Adapun contoh materi yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, aspek kebahasaan, meliputi tentang ejaan dan tanda baca, yaitu morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang kedua, aspek kesastraan, meliputi tentang pengertian sastra, jenis-jenis sastra, untuk unsur-unsur sastra, dan apresiasi sastra. Yang ketiga, aspek keterampilan berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Selanjutnya,
Buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 atau biasa kita sebut dengan K13. Buku teks bahasa Indonesia jenjang SMK kurikulum 2013 merupakan buku yang digunakan sebagai bahan ajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di SMK. Buku teks bahasa Indonesia jenjang SMK kurikulum 13 diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang efektif dan efisien bagi siswa SMK. Buku ini dapat membantu siswa SMK untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan bersastra, sehingga dapat mendukung keberhasilan mereka dalam pendidikan dan karir. Pada kurikulum K13 juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, materi yang disajikan sesuai dengan kompetensi dasar yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Yang kedua, materi yang disajikan mencakup berbagai aspek bahasa Indonesia. Yang ketiga, materi yang disajikan lengkap dan dengan berbagai kegiatan pembelajaran. Yang keempat, materi yang disajikan dilengkapi dengan berbagai gambar dan ilustrasi yang menarik. Adapun kekurangannya, yaitu yang pertama, bentuk kebahasaan dalam buku teks masih sulit dipahami oleh siswa. Kedua, materi yang disajikan masih belum lengkap, terutama materi yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa. Yang ketiga, penyajian dalam buku teks masih kurang runtut. Yang keempat, kegrafikan dalam buku teks belum mampu menarik minat siswa untuk membaca. Yang kelima, tingkat keterbacaan wacana dalam buku teks masih belum sesuai dengan tingkat keterbacaan siswa. Adapun contoh materi yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia kurikulum 2013 pada jenjang SMK. Pada kelas 10, materi yang diterapkan yaitu laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks anekdot, cerita rakyat, negosiasi, berdebat, biografi, dan puisi. Pada kelas 11, materi yang diterapkan yaitu teks prosedur, teks eksplanasi, teks ceramah, teks cerita pendek, proposal, karya ilmiah, resensi, dan drama. Pada kelas 12, materi yang diterapkan yaitu surat lamaran, novel, editorial, artikel jurnal atau media massa cetak. Selanjutnya, buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka. Buku teks bahasa Indonesia jenjang SMK kurikulum Merdeka merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik buku teks bahasa Indonesia pada jenjang SMK, yaitu yang pertama, berorientasi pada kebutuhan dan minat siswa SMK. Yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik. Yang ketiga, menyajikan materi secara kontekstual. Dan yang keempat, memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas. Adapun kelebihan dan kekurangan pada buku teks bahasa Indonesia kurikulum 13. Kelebihannya, yang pertama, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kedua, meningkatkan kreativitas siswa. Ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Kekurangannya, yang pertama, belum tersedia secara lengkap. Kedua, masih perlu penyempurnaan. Adapun contoh materi yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia kurikulum Merdeka. Yang pertama, membaca intensif dan ekstensif. Kedua, menulis berbagai jenis teks seperti teks deskripsi, teks narasi, teks eksposisi, dan teks argumentasi. Ketiga, berbicara di depan umum. Keempat, mendengarkan percakapan. Kelima, kesastraan. Pada bagian kesastraan, materi yang disajikan antara lain yaitu mengenal berbagai jenis karya sastra, menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra, dan yang terakhir mengapresiasi karya sastra. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.